mentaati protokol kesehatan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kesempatan Tuhan yang masih Engkau berikan sampai saat ini Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini sembah yang akan kami naikkan pada siang hari ini Bapa. Ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah apa yang menjadi sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Sebab kasih-Mu nyata dalam setiap kami Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Sebab daripada itu Tuhan, kami mau katakan kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan saudara. Katakan terima kasih pada Tuhan pada siang hari. Katakan terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. I worship you. Kami mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku lihat
besar anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah siap kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Masih tetap haram hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan dengan lembut katakan saudara, dengan segenap hati. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah, berlimpah setiap kasih-Mu pada setiap kami Tuhan. Perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan, kalau hari ini di setiap gereja-gereja umat-Mu bersyukur menyembah Engkau, bersama-sama menaikkan setiap doa syukur mereka, itu semua karena anugerah besar bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur buat Indonesia hari-hari ini. Tuhan semakin pulihkan, Tuhan semakin sembuhkan dari setiap sektor yang mengalami kelumpuhan karena COVID. Baik sektor ekonomi, baik sektor pendidikan, saat ini waktunya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tuhan akan kembalikan seperti dulu kala, Indonesia yang penuh sukacita, Indonesia yang diberkati, Indonesia yang penuh kemakmuran, Indonesia berlimpah-limpah. Itu semua karena anugerah besar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di Mazmur 91 saat ini menyertai setiap hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau membentengi setiap kami, Engkau menyelamatkan setiap kami, Engkau ada senantiasa di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, kepemimpinan Presiden saat ini, wakil sampai jajaran yang terendah. Tuhan, Kau berikan pemimpin kami di Indonesia ini Tuhan, roh kebijaksanaan, roh kejujuran lebih lagi. Kami percaya roh takut akan Tuhan juga Engkau sertai, Kau curahkan atas pemimpin yang ada di Indonesia. Berkati juga Tuhan pembina, Bapak pembina kami Tuhan, Pak Niko, juga Kak Rayon, Pak Wiwiko, juga gembala kami di tempat ini Bapak Rudi Serigar. Tuhan, Engkau senantiasa melihat setiap Bapak rohani kami, untuk setiap melayani jiwa-jiwa yang ada, untuk menggembalakan setiap jiwa-jiwa. Tuhan, bawa setiap gembala kami ini naik, dan lebih lagi Tuhan seperti burung Raja Wali. Kami percaya mereka akan terbang tinggi ya Tuhan, melampaui senantiasa badai yang ada di setiap pelayanan yang ada Tuhan. Berkati setiap gembala-gembala kami ini ya Tuhan, sertai Tuhan setiap gembala-gembala kami ya Tuhan. Berikan Tuhan Yesus kesehatan yang baru, semangat yang luar biasa yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang saat ini beribadah, baik yang di rumah-rumah, baik yang di tempat ini. Berkati setiap mereka ya Tuhan, persatukan keluarga demi keluarga, bergandengan tangan untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya di dalam Engkau ada mujizat yang terjadi di tempat ini. Jiwa-jiwa yang baru Tuhan kirimkan lebih banyak lagi. Jiwa-jiwa yang lama Tuhan tarik kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Hotel Aston, dari manajer sampai karyawan yang terendah sekalipun. Kami percaya Tuhan akan tempat ini untuk menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tahirkan tempat ini juga dari sudut-sudut, dari setiap ruangan. Kau tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu. Mari saudara kita memberkati Ibu Sansan yang memberikan firman Tuhan siang hari ini. Berkat Tuhan melimpah-limpah Ibu untuk Ibu Sansan Suryati siang hari ini. Penyertaan yang sempurna untuk Ibu ini di setiap pelayanan yang ada. Kesehatan yang baru Kau berikan untuk Ibu ini ya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, berkati rumah tangganya, anak-anak dan suami. Kami percaya
Jadikan ibu ini saluran berkat-Mu dimanapun ibu ini melayani jiwa-jiwa. Berkati setiap penggembalaannya ya Tuhan. Berkati setiap jemaatnya yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sebentar ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Berikan setiap kami tanah hati yang subur. Ketika firman-Mu ditabur di tempat ini boleh bertumbuh dan berbuah berakar semakin kokoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Siap untuk bergoyang bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Yes, Kita mau amin. melompat, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan saudara. Hidup yang ku pilih membuatku berarti.
Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh,
kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan Roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Dalam segala susahku
karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Terkadang kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau buktikan cintamu senantiasa ke dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa ada bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, pada siang hari ini biarlah juga kami boleh komitmen, kami mau setia kepadamu Tuhan. Tanamkan itu kepada setiap kami yang hadir pada siang hari ini Bapa, bahwa Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Dengan apa yang kami balas kesetiaan-Mu Tuhan? Hanya dengan hidup kami pada saat ini yang senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu Bapa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami rindu dirawat oleh firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa memberkati kami, agar kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu ya Bapa. Dan biarlah melalui firman-Mu pada siang hari ini kami boleh diubahkan, kami boleh dibentuk, kami boleh diperbaharui Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, yang setia berkomitmen kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, Hamba-Mu percaya Engkau yang akan memampukan hamba-Mu pada saat ini. Apapun Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini, biarlah benar-benar berasal daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi semua hamba anak-anak-Mu pada siang hari ini, dari anak-anak sampai orang dewasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang berfirman melalui kami semua pada siang hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, biarlah tertuju hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Rudi Siregar. Terima kasih Pak buat kepercayaannya. Juga Ibu Pipi, Ibu Gembala di tempat ini, terima kasih. Bu Pipi ini sahabat saya, Bapak Ibu Saudara. Bu Pipi pengurus di Korwil Kabupaten, di Korwil Bekasi Utara, Selatan, salah lagi saya. Saya pengurus di WBI Korda Bekasi, Bapak Ibu Saudara. Biasa kalau kita baru pertama tak kenal maka tak sayang ya. Nanti Bapak Ibu Saudara nggak sayang saya kalau saya tidak kenalkan saya. Saya Ibu Sansan, PDP Sansan Suryanti. Saya melayani bersama suami di GBI Sola Gracia, yaitu di daerah Kampung Rawakalong di dekat Perumnas 3 ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya dikaruniai dua orang putri. Dua orang putri sudah lulus kuliah. Yang satu, yang pertama tinggal di New Zealand, menyelesaikan S2-nya di sana, lalu bekerja. Dia nggak mau pulang kerja di Indonesia. Dia bilang, papa mama kerja di sini saja. Ya, dan beberapa tahun ini tidak bisa pulang karena penerbangan internasionalnya masih ditutup ya. Dan yang kedua, bontot saya juga sudah umur 23. Bontot saya wanita juga, dua-duanya wanita, tinggal di Bali dan bekerja di Bali, Bapak Ibu Saudara. Di sana dia bekerja di Bali dan kemarin Natal habis pulang, jadi saya hanya berdua dengan Bapak ya. Jadi senantiasa hanya berdua dan itu perkenalan saya Bapak Ibu Saudara. Saya dari mana sih Ibu Sansan gitu. Saya orang Betawi Bapak Ibu Saudara. Saya Betawi. Mama saya Muslim, saya Betawi. Nama Suryanti itu dari mama saya Betawi. Terus papa saya keturunan Tionghoa ya, dikasih nama Sansan. Jadi ya udah Sansan. Marganya marga papa pasti ya, C-nya Chua ya. Jadi itu. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara, orang tua saya tidak mengenal Kristus. Dua-duanya tidak mengenal Kristus, itu yang menjadi kesedihan bagi saya dari masa hidupnya sampai akhir hidupnya ya. Dan yang
melayani Tuhan, yang terpanggil menjadi anak Tuhan itu hanya saya sendiri. Saya anak bontot Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu saya hanya boleh memilih. Kalau enggak Buddha, ya Muslim, kata mama saya. Papa saya sudah meninggal lebih dulu, saya umur 3 tahun, papa saya sudah meninggal, jadi mama saya dari Muslim dia beralih ke Buddha dan dia fanatik Buddhanya. Jadi saya nggak boleh gitu, jadi saya harus tidak boleh ke gereja. Kadang saya SMP, dari SD saya sudah ke gereja, umur kelas 3 SD saya sudah masuk gereja. Saya sudah masuk gereja, di situ saya sekolah minggu, saya senang sekolah minggu. Sampai terus, walaupun SMP itu saya kadang mau remaja malam, itu saya harus sudah buru-buru pulang. Dan saya kadang gak makan gitu. Nanti saya pulang, mama saya suka marah. Gak usah makan, gereja aja makan, gereja aja gitu. Dan saya bersyukur sampai detik ini Tuhan jala saya, Tuhan jaring saya menggembalakan bersama suami saya ya, Bapak Ibu Saudara, dan rancangan Tuhan baik buat saya, dan puji Tuhan sekarang juga kakak-kakak saya sudah bergereja, walaupun enggak semuanya, masih ada tugas saya karena kakak saya ada yang Muslim, ada yang Buddha juga ya. Hanya saya bertiga perempuan yang Kristen ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu saja perkenalan saya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan, kita masuk di dalam khotbah kita, firman Tuhan. Pelayanan adalah inti kehidupan ya dari orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya percaya sama Kristus, seharusnya memang kita harus melayani Tuhan. Saya salut lagi semua dengan anak-anak muda yang begitu antusias melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita itu harus melayani Tuhan. Karena Tuhan datang, dikatakan di dalam Markus 10 ayat 45 itu dikatakan, Markus 10, silakan diklik ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, nah Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani ya. Dan bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah selayaknya juga yang sudah ditebus oleh Tuhan menjadi melayan Tuhan atau melayani ya. Saya percaya di sini banyak semua yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan ya. Nah, kenapa kadang orang tidak mau melayani? Karena dia berpikir yang melayani itu adalah mereka yang sekolah teologi, mereka penginjil, misioneri, guru agama. Nah, itu kadang yang akhirnya pikiran kita itu salah, akhirnya kita tidak mau melayani. Ya, kita tidak mau melayani. Yang akhirnya, saya nggak bisa. Padahal Tuhan memakai orang yang bersedia ya. Siapapun yang bersedia akan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dilengkapi oleh karunia roh ya. Tuhan memperlengkapi kita. Kalau kita bersedia melayani Tuhan, maka Tuhan akan perlengkapi kita. Amin. Harus percaya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam tema. Di dalam temanya saya beri tema pelayan Tuhan yang memiliki hati hamba. Amin. Ya. Jadi banyak pelayan Tuhan ya. Banyak Bapak Ibu Saudara dan saya juga melayani Tuhan. Saya belajar saat ini, kita semua sama-sama belajar ya. Kita belajar, saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Nah, pelayan Tuhan yang memiliki hati hamba. Kita mau baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ayo kita baca sama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Amin, terima kasih. Ya,
Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi malah dia tadi dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi, pelayan Tuhan yang memiliki hati hamba, jadi kita harus memiliki hati hamba, kita mengabdi. Ya, pelayan Tuhan itu harus mengabdi, memiliki hati hamba. Dikatakan di sini ya. Bapak Ibu Saudara, nah, pelayanan Yesus ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Mungkin kita punya idola di dalam pelayanan nih, idola saya siapa nih? Wow, banyak kan pendeta-pendeta tuh yang terkenal gitu. Oh ini idola saya, ini idola saya. Tidak salah kalau kita mengidolakan hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal di luar sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita idolakan adalah Tuhan Yesus. Yang harus kita teladani di dalam pelayanan kita adalah Yesus. Karena selama manusia hidup masih di dunia ini, masih ada kecenderungan orang itu jatuh ke dalam dosa. Betul tidak? Betul ya, betul. Jadi kita harus meneladani Yesus sebagai pelayan yang melayani. Yesus melayani dengan setia ya. Dia Bapak Ibu Saudara sudah tahu pelayanan Yesus seperti apa ya. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri pelayan Tuhan yang memiliki hati hamba? Nah, kita mau belajar. Pelayan Tuhan yang memiliki hati hamba. Ciri yang pertama adalah setia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ciri seorang hamba yang pertama itu adalah dia setia. Pelayan yang setia. Dimanapun dia akan setia melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia akan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Itu adalah ciri yang pertama. Di Yohanes 17 ayat yang keempat. Lalu silakan diklik ya ayatnya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kasihnya kepada manusia ditunjukkan dengan kesetiaan menyelesaikan pekerjaan Bapaknya sampai akhir. Jadi pelayanan itu tidak bisa putus di tengah jalan. Pelayanan itu harus terus menerus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus selama di dunia yang dia lakukan adalah melayani, dan melayani. Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus meneladani Yesus. Kita harus melayani Tuhan dengan setia. Enggak ada putus di tengah jalan. Oh Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya mau izin dulu ya. Saya mau cuti pelayanan. Saya tidak pelayanan dulu ya Bapak Ibu Saudara. Dengan alasan yang tidak masuk akal kadang. Nah, terus juga, oh Pak saya mau pensiun Pak pelayanan. Gitu. Karena kayaknya saya udah umur segini ya, saya udah cukup lah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sampai akhir, sampai mati di kayu salib, itu yang Yesus lakukan, melayani. Pelayanan sekarang Bapak Ibu Saudara ada kendaraan. Dulu Yesus jalan kaki dari desa ke desa, dari kota ke kota. Aduh kalau sekarang mah udah gak ada kendaraan, kita pakai Grab. Udah enak, tinggal dijemput sama Grab langsung. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa katakan pensiun, enggak ada pelayanan pensiun. Jadi pelayanan itu harus sampai akhir hidup kita, sampai mati, sampai akhir dikatakan. Sampai Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib dia. Nah itu harus menjadi teladan bagi kita. Ciri seorang hamba dia akan melayani dengan setia Bapak Ibu, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau saya boleh saksikan, saya tadinya berpikir juga seperti itu Bapak Ibu. Saya ini melayani saya pikir gini tadinya, saya sudah umur segini misi aja deh gitu sama suami saya. Anak-anak saya sudah besar, sudah bekerja, jadi buat saya sudah agak ringan gitu. Saya sudahlah di gereja ini kan juga sudah ada yang tugas masing-masing ya, sudah ada semua yang nanganin gitu. Jadi saya udahlah, jadi kita ingin misi aja. Nah itu harusnya bulan Desember kemarin itu saya
misi ya. Saya misi ke Banyuwangi lalu ke Bali gitu. Karena kebetulan kan anak saya juga tinggal di sana. Jadi saya langsung nengok anak saya. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan semuanya sudah dipersiapkan. Saya juga udah anak saya itu udah pesan hotel gitu. No, kalau tiket pesawat tuh belum ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak izinkan saya. Tuhan tidak izinkan saya untuk saya berjalan yang menurut apa yang saya baik gitu. Yang saya tadinya di gereja kan kadang ya enggak setiap minggu juga kalau udah ada petugas-petugas yang lain. Saya pikir saya bisa juga misi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya pada bulan-bulan itu di mana saya harus berangkat, saya harus buka pelayanan yang baru. Saya harus buka perintisan yang baru, dan di situ benar-benar jemaat dihadapkan ke saya bersama suami. Ada puluhan orang yang akhirnya harus saya buka pelayanan yang baru Bapak Ibu Saudara. Saya tuh tadinya juga bingung karena apa? Tidak ada persiapan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka sendiri yang datang bawa tikar masing-masing. Dari rumah bawa tikar, ayo bu, pimpin kami bu, ayo bu, pak, ayo pak, layani kami pak. Akhirnya kami buka Bapak Ibu Saudara dengan tikar dan kipas angin, panasnya luar biasa. Hari itu saya lihat ada kurang lebih 40 orang, 40 jiwa. Dari anak-anak sampai orang dewasa yang harus saya layani. Dan saya batalkan semua Bapak Ibu Saudara. Dan sampai detik ini saya layani bersama suami saya. Tadi ibadah jam 8 saya harus, langsung saya tinggal, saya bilang saya harus pelayanan. Saya ada pelayanan, saya bilang gitu. Jadi saya tinggal. Dan itu, dan gak boleh maunya kita terus, mungkin kadang menurut kita itu udah cukup lah segitu. Kita juga udah melayani gitu. Ternyata maunya Tuhan beda Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan kasih tanggung jawab saya yang besar saat ini. Dari tempat juga itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada altar seperti ini, harus lurus ke sana. Dan kadang kami harus panas-panasan. Saya harus beli AC 2 saat itu, tapi juga belum bisa karena ruangannya besar. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi oh Tuhan, saya bisa enggak ya, saya mampu enggak ya. Tetapi kembali lagi saya diingatkan, Tuhan itu luar biasa mencintai saya dan keluarga saya. Dan ketika saya hidup, saya juga harus mempermuliakan Tuhan dengan hidup saya, dengan apa yang ada, apa yang saya mampu. Dan pelayanan ini menurut saya, pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya layani. Dan jadi kita setia, tidak ada waktu cuti, tidak ada waktu pensiun untuk pelayanan. Mungkin kadang kita dihadapkan dengan persoalan yang tidak mengenakan kita. Mungkin kadang kita dibuat sakit hati. Tetapi kita bagaimana untuk terus kita bisa melayani Tuhan. Di sini kita dituntut untuk setia, menjadi seorang hamba. Pelayan seorang hamba itu harus setia, keadaan apapun. Kadang enggak semua orang itu juga suka kalau kita maju, betul enggak? Tidak semua orang mendukung ketika kita maju. Saya mengalami semua itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pandang Tuhan. Kadang kita dihadapkan seperti itu. Kenapa? Biar kita semakin menjadi orang yang bertumbuh, iman kita semakin dimurnikan dan kita semakin naik level. Amin. Itu Saudara, Bapak Ibu, jangan kecewa. Ketika kita mungkin dihadapkan dengan yang tidak mengenakan kita. Terus maju, pandang Tuhan. Itu setia, terus setia. Seperti Yesus setia. Ya, setia sampai akhir dan begitu pun kita setia sampai akhir. Amin. Layani Tuhan dengan apa yang kita bisa, kita mampu. Layani. Jangan mungkin nanti, oh saya kan cuma petugasnya bersih-bersih, saya hanya usher. Oh saya hanya bawa kolektan. Sama, di hadapan Tuhan semuanya sama. Yang berbicara di depan sini pun mimbar sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan pelayanan kita, amin. Kita semua berharga di mata Tuhan. Nah itu yang harus kita ingat. Jadi ciri yang pertama, seorang hamba dia adalah setia. Yang kedua, lalu ciri seorang hamba yang kedua, dia rendah hati, ya. Yohanes 12 ayat 13 sampai 15. Mohon diklik untuk firman-Nya.
Ciri yang kedua, ia adalah seorang pelayan. Ciri seorang hati hamba, dia adalah rendah hati. Ya. Yohanes 13, maaf. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi pelayan Tuhan itu harus rendah hati. Yesus adalah pribadi yang rendah hati ya. Rendah hati ya. Kerendahan hati Yesus itu di sini ditunjukkan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Kadang kita merasa kalau kita sudah hebat, kita merasa kalau kita sudah mungkin pendidikannya tinggi. Nah, ada tuh kecenderungan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak rendah hati. Nah, pelayanan yang rendah hati itu juga tidak menonjolkan dirinya sendiri. Jadi yang harus ditonjolkan itu adalah nama Tuhan. Karena yang kita layani adalah Yesus. Ya, jangan mengharapkan puji-pujian. Karena pujian dari manusia itu hanya sia-sia. Sekalipun kita tidak dipuji, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Ya, begitu. Aduh, saya kan hari ini sudah pelayanan bagus banget ya. Saya kan hari ini melayani Tuhan. Aduh, suara saya udah bagus. Saya main musik udah bagus juga. Doa saya udah bagus. Kok Bapak Gembala, Ibu Gembala kagak puji saya ya? Kadang suka baper. Pelayan-pelayan ini kadang suka baper ya. Gitu. Tidak, kadang kan mungkin lupa. Kadang lupa ya. Gitu, banyak kesibukan. Kadang mungkin tidak memberi salam juga gitu. Kadang suka, oh kayaknya berubah. Kayaknya berubah nih Bapak ini sama saya, kayaknya berubah nih Ibu ini dengan saya. Jangan terlalu baper ya, jangan baperan. Jadi kita harus rendah hati, terus kita pandang Tuhan sekali lagi. Kita harus tunjukkan bahwa kita rendah hati, Yesus rendah hati sampai dia mencuci kaki murid-muridnya. Dan itu jarang bisa dilakukan oleh guru ya, gak ada bahkan ya. Mungkin kalau anak sama orang tua ada gitu. Itu suami istri yang ikut pria sejati ada, suami cuci kaki istrinya ya gitu. Nah ini ditunjukkan, kenapa? Biar kita meneladani. Jadi kita harus rendah hati, tidak perlu ada yang disombongkan dalam dunia ini, amin. Kalau kita bisa, kita mampu, kita punya, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa, kita muliakan nama Tuhan dengan apa yang kita bisa. Tidak perlu ada yang kita sombongkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus rendah hati. Kita harus tunjukkan kita adalah pelayan yang rendah hati ya, yang memiliki hati hamba, yang rendah hati. Jadi singkirkan senantiasa ingin dipuji ya. Terus kita juga tetap apapun pelayanan kita lakukan dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita. Apa Bapak Ibu Saudara sudah dipercayakan di sini pelayanan apa? Kerjakan. Dengan penuh tanggung jawab, dengan kerendahan hati ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gembala itu perantara yang memilih Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menentukan itu sebetulnya Tuhan. Melalui Bapak dan Ibu Gembala, amin. Jadi tanggung jawab kita itu yaitu ke Tuhan. Kedua baru dengan pemimpin di tempat ini ya. Jadi kita juga harus setia. Tadi kalau kita setia di dalam pelayanan, kita juga setia itu di dalam bergereja lokal ya. Karena apa? Kita itu kalau kita setia, kita menetap, kita tertanam, kita akan bertumbuh. Kalau kita itu pergi sana, pergi sini, itu sulit bertumbuhnya Bapak Ibu Saudara ya. Itu sulit. Jadi kita harus tertanam di gereja lokal ini dengan penuh kerendahan hati agar kita bertumbuh. Ya. Jadi itu kita harus belajar. Kadang mungkin kita merasa, wah saya mah udah beda dengan kamu. Jangan disamakan Bu, saya sama ini. Aduh, enggak.
suaranya aja masih kayak begini banget. Saya mah suaranya udah melengking tinggi gitu kan. Saya mah udah tinggi banget suara saya, janganlah dia jangan jadi singer saya. Gitu. Jadi kita juga harus rendah hati. Kalau kita bisa, tadi saya katakan itu semua karena Tuhan ya. Jadi semua sama. Ayo sama-sama kita melayani Tuhan, kita bergandengan tangan di tempat ini, majukan pelayanan ini. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Ayo sama-sama di sini. Kita melayani Tuhan di sini dengan penuh kerendahan hati. Saya tekankan juga sama jemaat saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pelayanan itu bukan hanya kita sekedar di mimbar. Kita mencari jiwa di luar, bawa datang ke gereja beribadah, itu adalah pelayanan. Itu pelayanan ya. Jadi pelayanan bukan hanya di mimbar saja atau di altar depan sini, di gereja dan di luar pun kita bisa melayani. Apa nih pelayanan kita yang kita bisa di luar? Ya, jadi yang jemaat mungkin bisa membawa jiwa datang ke tempat ini terus semangat. Jadi rohnya menyala-nyala terus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai jemaat terus rohnya menyala-nyala ya. Seperti Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara. Lalu ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga yaitu ciri seorang hamba yang ketiga, dia taat. Bapak Ibu Saudara, ya, taat. Nah, kita belajar dari ketaatannya Maria di sini, ya. Dari ketaatannya Maria kita buka Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Maria, ketaatan ini ya. Maria adalah perawan yang taat. Perawan yang taat dan pada saat itu malaikat Gabriel yang datang kepadanya menyatakan dirinya bahwa dikatakan dia akan mengandung. Nah, saudara, seorang perawan ketika mengandung itu pasti tanda tanya kan semua. Dan terutama Maria ini, Maria loh, saya kan masih perawan, bagaimana saya mengandung? Nah ini Bapak Ibu Saudara, Maria tuh tidak mudah yang harus dijalani, yang harus dia alami. Dia harus menanggung semuanya. Apakah orang langsung dia percaya bahwa dia mengandung dari malaikat gitu kan? Belum tentu semuanya orang yang percaya pada saat dia berkata seperti itu. Dia harus menanggung malu, dia harus menanggung beban. Dan pada saat itu hukum di Yahudi apalagi berat. Ya, berat sekali. Seorang perempuan kedapatan hamil di luar nikah, dia akan dirajam. Nah, itu harus dia jalani dan dia terima itu dengan konsekuensi yang begitu besar Bapak Ibu Saudara. Tapi apa? Apakah Maria mengelak? Apakah dia enggak mau berontak? Maria taat. Maria taat. Walaupun itu nanti harus dia alami mungkin kesusahan, caci maki, hinaan Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai ciri seorang hamba, dia harus taat. Kita harus taat juga. Kadang mungkin kita dihadapkan dengan juga persoalan-persoalan yang tidak enak gitu. Kita harus taat, di sini dikatakan kita harus taat. Jadi pelayan Tuhan itu dituntut ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dijadwal, ya, sudah dijadwal. Tetapi kadang ada lah mungkin anak muda nih, ceweknya ngajakin jalan-jalan. Ayo dong Koh, ayo dong Bang, libur dulu lah pelayanan gitu. Oh, gitu. Kalau enggak kan nanti nih, kalau enggak diturutin ngambek nih si pacarnya kan. Tetapi orang yang taat, dia akan dulukan Tuhan. Dia akan merespon apa yang memang sudah jadwal yang sudah ada dan resiko apapun, ya dia akan taat, dia akan lakukan itu. Dan begitu banyak juga firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan juga jemaat. Apa firman Tuhan katakan? Biarlah kita menjadi orang yang taat dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan terhadap diri kita. Dan biarlah kita mau melakukan. Kita menjadi orang yang taat di dalam berdoa.
Kita menjadi orang yang taat di dalam membaca firman Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia yang akan bisa berjalan di dalam ketaatan. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa melakukan semuanya ini. Kita tidak akan bisa memiliki ciri-ciri hati seorang hamba. Jadi kita melayani Tuhan tidak dengan hati hamba. Kita harus intim dengan Tuhan, ya. Kita bergaul erat dengan Tuhan seperti Nuh, ya. Kalau Bapak Ibu baca, Nuh juga orang yang taat. Dia bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia yang besar kepada Nuh. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus taat. Kita harus senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam ketaatan kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena memang kadang perjalanan pelayanan itu tidak mulus, ya. Banyak kadang juga kerikilnya. Jadi memang itu. Jadi jangan dianggap udah jadi pelayan Tuhan semuanya udah enak-enak, ketemu orang yang enak-enak, enggak juga. Ya, enggak juga. Tetapi di sini kita mau belajar, kita diajarkan hari ini, siang ini untuk menjadi pelayan Tuhan yang taat. Ya, jadi pelayan yang Tuhan yang taat. Apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Tuhan mau dan bukan kita mau. Jadi Tuhan maunya seperti apa sih Tuhan buat saya, pakai terus saya Tuhan. Dan terus kita taat. Taat dalam kebenaran firman Tuhan juga itu nomor 1 ya. Jadi kita mau belajar dan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak banyak membagikan ini 3 contoh ini. Sebetulnya banyak ya, ciri-ciri seorang hamba itu banyak ya, banyak Bapak Ibu Saudara. Nah kadang kenapa suka kita juga tidak mau melayani Tuhan. Karena apa? Kadang fokus hidup kita itu bukan kepada pelayanan yang tadi saya katakan bahwa pelayanan ini adalah inti dari kehidupan orang percaya. Kadang malah fokusnya hanya uang, terus mementingkan dirinya sendiri. Padahal Bapak Ibu Saudara, sumber berkat kita adalah siapa? Tuhan Yesus kan? Nah, jadi kita senangkan sumber berkat kita. Ada orang yang tidak mau melayani karena terfokusnya hanya dengan uang, dan uang. Jadi hidupnya itu waktunya adalah uang. Jadi gak mau terbeban di dalam pelayanan. Ibadah lama sedikit udah ngeluh gitu kan. Apalagi pelayanan gak mau dia, udah biarin aja ada yang lain. Banyak kok di sini yang lain gitu. Biar saya mah jadi jemaat biasa aja, datangnya bisa dihitung. Ya, apalagi sekarang Covid. Nah, Covid ini banyak alasan buat orang-orang yang malas ke gereja. Iya, alasan, oh iya kan lagi pandemi, gak boleh banyak-banyak di dalam gereja. Padahal emang orang itu malas. Ya, oh iya saya Zoom aja deh, Zoom. Ya, Zoom, di sini ada Zoom juga kan. Nah Zoom gitu, ya Zoom, udah Zoom, dikasih kesempatan juga buat Zoom. Videonya dimatiin, ya. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Saya, Bapak Ibu Saudara, Bu Vivi tahu, Bu Vivi sahabat saya. Saya tuh kalau ada WCB, nah ibu-ibu di sini tadi Bu Tias dia tahu. Ibu juga di belakang Bu Tias, Bu, ibu yang WCB kan Bu? Iya, saya tuh pegang, saya ketua bidang WCB, jadi bidang P2W, WCB itu adalah program dari pusat WBI itu yang bergerak untuk pemuritan masuknya pemuritan wanita cakap berdampak itu bersambung dan saya puji Tuhan saya dipercayakan itu di WBI Korda Bekasi Bapak Ibu Saudara bidang P2W pembangunan pemberdayaan wanita. Jadi saya tuh keliling 6 korwil. Wanita ada 6 korwil di sini, jadi saya keliling korwil Bekasi Timur, Barat, Selatan, Utara, Pondok Gede. Jadi saya keliling, kadang saya harus menjadwal kalau Bu kami dari korwil Utara mau melaksanakan WCB yang pertama. Jadi saya harus semua nangani itu. Kadang bentrok juga waktunya, saya juga harus menangani semua itu, saya harus lakukan semua itu. Jadi pelayanan saya itu ya Bapak Ibu Saudara, saya lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kalau saya bisa ada sekarang ini dan saya saudara kalau tadi mungkin
Bapak Ibu Saudara, waktu saya bilang, ini kesaksian saya ya, waktu saya bilang, oh anak saya ada yang di New Zealand, dipikir mungkin saya orang kaya banget ya Bapak Ibu Saudara. Enggak, saya biasa aja, udah cukup aja, udah bersyukur. Kadang saya juga nggak ngerti gitu, kenapa kok anak saya juga bisa ke sana. Semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ada apa-apanya, bukan apa-apa gitu. Ya, saya dan suami bekerja juga, bukan bekerja. Jadi kami punya usaha dan sekarang saya sudah lepaskan usaha saya itu. Jadi suami saya hanya sendiri, saya total pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Saya total pelayanan, saya pelayanan di WBI Korda. Kadang korwil saya harus bantu korwil 6 korwil dan juga saya harus sekarang tanggung jawab yang besar Tuhan berikan kepada saya di gereja lokal yang baru ini, yang baru saya rintis ini. Berjalan kurang lebih 2 bulanan ya. Bapak Ibu Saudara, dukung saya juga di dalam doa dan biarlah terus kita semangat melayani Tuhan, amin. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan buat kita masih bernapas, Tuhan cukupkan kita, Tuhan berkati kita dan kita sempurna. Mari kita berikan semua yang ada pada kita buat kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan ya. Terima kasih buat kepercayaan sekali lagi Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini dan juga semua pengurus di tempat ini, semua jemaat juga di tempat ini Bapak Ibu Saudara, dan ini yang bisa saya bagikan. Mari biarlah kita memiliki hati hamba, pelayan yang benar-benar memiliki hati hamba, dan kita meneladani Yesus sebagai yang menjadi teladan di dalam kita melayani. Kita mau naikkan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita betapa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Dengan apa yang ada pada kita pada saat ini, mari kita permuliakan Tuhan. Biarlah kita semangat melayani Tuhan. Kita memiliki hati hamba seperti Kristus. Ciri-ciri hati hamba, dia akan setia. Dia rendah hati, dia taat. Biarlah itu ada di dalam kehidupan kita semua. Ada di dalam hati kita semua sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita koreksi di dalam kedalaman diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita? Bagaimana pelayanan kita saat ini? Bagaimana pelayanan kita yang sudah kita lakukan? Biarlah pelayanan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pelayanan kita mempermuliakan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berikan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Naikkan pujian ini dari awal. Ya Tuhan, sadarkan kepada kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan, bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan, hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan beri bagi kami semua. Jadi berkat, amin. Oh Tuhan, ya Yesus, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, amin. Jadi berkat. Kita naikkan kembali pujian. Kami rindu hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan menyenangkan Engkau Bapa. Mari melalui firman-Mu pada siang hari ini
Tuhan ingatkan kami, biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu kami. Terus kami menjadi pelayan yang semangat, yang setia kepadamu Yesus. Oh Tuhan, masih kuat bila saatnya nanti, kami tidak berdaya lagi Tuhan. Kami rindu hidup kami sudah jadi berdaya. Katakan oh Tuhan, kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Mari Tuhan, lawat jamah anak-anakku. Amin. Oh haleluya. Hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Makalah hidupku. Iya Tuhan, ini hidup kami. Terima kasih Yesus. Saya mohon nanti Ibu Vivi berdoa untuk firman. Terima kasih Bapak, kalau siang hari ini Tuhan kami kembali diingatkan jika kami Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka kami harus bersedia untuk melayani Engkau, melayani banyak jiwa-jiwa. Kami tidak mampu dan kami tidak kuat Tuhan, tapi kami punya Allah yang kuat, Allah yang perkasa yang selalu membantu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar siang hari ini Tuhan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami untuk melangkah menjangkau banyak jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung-Mu di hari terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Bu Sansan Tuhan, yang telah memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati anak-anaknya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Saya persilakan. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Ibu PDP Sansan Suryanti. Terima kasih Bu buat pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil saudara mempersiapkan persembahan, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Dan hari Kamis ada Kul Eklesia pada pukul 19 masih dalam aplikasi Zoom. Dan hari Jumat ada Kul Yobel Glory dan Kul Daud pada pukul 19 masih dalam aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom, dan sorenya pada pukul 17 ada Cool Kids pada pukul 17 dan masih dalam aplikasi Zoom. Dan ini yang perlu kita ingat saudara, bahwa hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 ibadah raya kembali di THB di Ruko Kenari Harapan Indah, dan ibadah kita hanya 1 kali saudara, yaitu pada pukul 16 atau pukul 4 sore sampai dengan 17.30.
Ya, pada tanggal 4 Februari 2022 hari Jumat saudara ya, ada pemberkatan nikah saudara Elias Nugraha Manurung dengan saudari Lisbeth Hutagaol di GBI Providencia pukul 8 pagi, Jalan Kelapa 2 Wetan nomor 11 Ciracas, Jakarta Timur. Dan resepsi dan adat di gedung pertemuan Sopogabe, Jalan Dahlan Raya nomor 1, Kampung Baru, Harjamukti, Depok pada pukul 11 siang. Ya saudara, kembali lagi berita sukacita, telah lahir Adeline Serapim Egualion, putri dari Bapak Angga dan Ibu Dian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 dalam keadaan sehat, ibu dan putrinya. Mari saudara kita doakan anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang berkenan di hadapannya. Demikian saudara pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Bapa kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu lewat puji-pujian ya Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Bahkan juga kami mengangkat persembahan kami Tuhan, biar kiranya Engkau sucikan, kuduskan ini, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang belum bisa memberi Tuhan, ajar kami untuk setia memberikan itu Tuhan, supaya pelayanan ini menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Boleh ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, buah kandunganmu adonan, segala usahamu. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Tangan Tuhan yang melindungimu, menyertaimu pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga,
di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Engkau yang telah diberkati dan selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Amin.